merangkul psikolog juga ya ternyata ya Mas Arifin ya untuk melihat potensi ya. Keterbatasan kan di situ Bang. Jadi kita butuh kolaborasi dari teman-teman psikolog. Baik sahabat MG, di segmen yang terakhir ini kita akan memanfaatkan waktu lebih padat lagi begitu ya. Insya Allah semangat bermanfaat dan juga semangat berproses dari kisah inspirasi yang akan kita sambung lagi berbincang dengan Mas Muhammad Arifin di malam hari ini. Baik Mas Muhammad Arifin, Siap Bang. segmen terakhir ini kita Ya, siap. kalau dari Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar ini ada tidak dukungan dari pemerintah? Seperti apa Mas dukungannya? Lebih banyak sih ke program ini ya, program kerjasama sih Bang sifatnya. Kalau Mhm. dari pemerintah daerah, biasanya kan ada pelatihan-pelatihan yang biasanya dikhususkan untuk teman-teman untuk pengembangan skill, dan itu kita biasanya SDM eh, kita utus untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Bahkan juga pemerintah daerah itu biasanya juga menjadikan kita salah satu narasumber biasanya untuk melatih terhadap masyarakat-masyarakat. Nah, kalau untuk pemerintah pusat itu biasanya kalau tas turun yang tadi saya kasih lihat itu, kalau dulu ya sebelum pandemik itu kita rutin Bang, tiap bulan kita mengirim tas turun itu ke Jakarta, diminta oleh Ibu Menteri Lingkungan Hidup Bu Siti Nurbaya. Jadi kementerian untuk menggunakan sebagai tote bag atau tas yang di situ untuk kegiatan nasional dan kegiatan ke kementerian biasanya gitu. Mhm. Kemudian kan ini sedang pandemi, kalau hambatannya sendiri seperti apa Mas Haribin? Kalau pandemi pasti kita berasa ya Bang dampaknya. Jadi kita alihkan teman-teman untuk membuat produk yang bisa dalam pandemik ini dibutuhkan oleh customer. Contohnya kayak masker dan sebagainya. Nah, masker ini yang tadinya yang Abang cerita bahan ekoprint. Nah, itu kan kalau kita jual cuma bahan atau baju dan sebagainya kan peminatnya pada saat ini menurun. Nah, ketika dibuat masker dia jauh lebih dibutuhkan di masa pandemi saat ini. Nah, makanya teman-teman itu semuanya kita produksinya ke arah masker dan juga inovasi-inovasi lain kayak gitu, Bang. Jadi melihat peluang juga ya. Betul. Insya Allah terus berkembang. Tadi mungkin masker ya, dan kalau dari masker belum lagi sekarang sudah banyak model-modelnya juga ya. Dari model talinya, dari model kain tampak depannya begitu ya. Semuanya ini berinovasi ya, saling berkontribusi juga untuk sama-sama menjaga begitu ya di saat pandemi seperti ini agar semangat menggunakan masker. Baik Mas Arifin, kemudian tadi hambatan ya. Kemudian kalau menurut Mas Arifin ini bagaimana nih yang harus dilakukan masyarakat kalau melihat lingkungan hidup begitu ya, tinggal di daerah yang alhamdulillah diberikan lingkungan yang bersih barangkali ya, apalagi kalau banyak juga di sisi lain juga ada melihat barang-barang yang masih bisa dipakai dan juga masih bisa digunakan. Ini kalau dari Mas Arifin bagaimana agar masyarakat itu bisa peka dan terlebih lagi tadi ya kreatif dan juga pintar untuk mengolah barang-barang yang masih bisa digunakan. Sebenarnya kan kepedulian dengan lingkungan itu sih sebenarnya harus berawal dari diri kita dan sekitar ya Bang. Jadi kalau secara sederhananya sih kita menyadari terhadap lingkungan itu dari diri kita dulu. Sebagai contoh misalnya ketika kita pergi ke restoran atau warung makan dan sebagainya yang memberikan contoh kecil misalnya sedotan plastik. Akan banyak sekarang beredar video-video yang di situ sampah yang kita buang misalnya kayak sedotan dan sebagainya ternyata tersumbat di bagian hidung hewan-hewan yang hidup di air dan sebagainya. Kan banyak video-video yang saat ini beredar di media-media sosial. Nah, kalau kita menggunakan sedotan plastik,
Nah, itu kan tentu kita menghasilkan sampah. Nah, alangkah lebih bagusnya menggunakan sesuatu barang untuk keperluan kita itu sudah yang ramah lingkungan ya. Nah, saya juga punya sedikit contoh sedotan. Sedotannya dari bahan baku ini Bang, bahan bakunya rumput, namanya purun. Nah, ini bahan rumput. Dari Sedotan rumput ya. rumput namanya kalau di kasus sih purun ya, purun. Nah, jadi Hmm. purun, nah kayak gini. Nah, ini rumput. Baik. Mhm. Nah, ini bahannya, ini kan bisa jadi sedotan. Ini bahannya rumput yang dikeringkan. Ya, Kalau dia dianyam, yang kayak tadi tasnya. Nah, ini kan sudah menjadi salah satu, kalau kita bawa kemana-mana kan ketika ini dibuang, dia akan cepat terurai ya, kalau untuk jenis yang seperti ini. Nah, kalau dia dianyam, dia akan menjadi seperti ini. mhm. Dia dianyam. Nah, Jadinya, ini. wah, masya Allah. Nah, ini motif-motif tradisional Kalimantan Selatan yang sejak zaman dulu Bang dilestarikan. Nah, itu kalau dianyam begitu dia. Nah, itu bahan bakunya jenis yang rumput tadi saya bilang namanya purun. Dia tumbuhnya di Nah, air yang kandungan zat asamnya tinggi. Nah, dari jadi rumput bisa seapik itu ya karyanya ya, masya Allah. jadi kalau di anyam itu tadi, saya juga kan lagi sedang proses pembuatan buku tentang kerajinan anyaman purun. Nah, Mhm. karena motif-motif yang tadi saya kasih lihat itu motif-motif yang hanya bisa dibuat oleh lansia yang sudah ibaratnya usianya sudah lumayan ya. Iya, Jadi khawatir nanti ketika beliau sudah pensiun, nah itu akan sirna. Jadi makanya kita dokumentasikan seperti ini untuk generasi-generasi berikutnya. Nah, jadi betul, betul. ini punya cerita sendiri dengan kehidupan orang Banjar, Iya. kehidupan orang Kalimantan Selatan. Nah, berawal dari satu jenis rumput namanya purun. Mhm. Bisa buat anyaman, bisa buat sedotan. Ya. Mhm. Nah, jadi teman-teman atau masyarakat dimanapun berada, ketika ingin peduli dengan lingkungan, cukup hal sederhana. Kurangi dampak lingkungan yang berasal dari diri kita. Mhm. Sekarang kan ibaratnya lebih banyak berdiam di rumah ya. Kemudian Iya. belanja pun kebanyakan online dan kita pelaku UMKM itu juga udah harus siap. Ketika kita ngirimkan produk UMKM yang kita hasilkan, usahakan menghindari yang namanya plastik. Banyak kok kemasan-kemasan yang ramah lingkungan, box misalnya atau potongan-potongan kertas dan sebagainya. Hindari untuk yang sampahnya jenis plastik. Itu aja sih dulu untuk yang himbauan kepada masyarakatnya, Bang. Iya. Apalagi sekarang ada istilah namanya zero waste begitu ya. Ini memang ya memang walaupun masih begitu ya di mana-mana kalau belanja bertransaksi masih memakai plastik bahkan bahan-bahan untuk perjualan itu masih banyak plastiknya juga. Tapi ya sedikit demi sedikit kita bisa minimalisir ya sahabat MQ ya dan Mas Arifin ya. Insya Allah. Terakhir Mas Arifin, harapan ke depannya. Ya, ini terkhusus untuk rumah kreatif dan pintar sendiri, kemudian lebih luas lagi generasi muda di Indonesia ini seperti apa harapannya? Harapannya sih yang pasti tentu setelah kita sudah mulai bisa dipercaya oleh masyarakat, sebanyak-banyaknya juga manfaat yang bisa diakses oleh masyarakat dari program-program yang sudah kita buat. Silahkan masyarakat-masyarakat ingin mempelajari bidang-bidang yang sudah kita buat, karena di rumah kreatif itu tidak ada pungutan bayaran. Jadi semua yang ada bidang di rumah kreatif itu jika ingin mempelajari semuanya gratis. Baik perawatan, bahan baku kita semua nyediakan untuk dipelajari, hasilnya silahkan bawa pulang. Nah itu program kita. Harapannya dengan konsep seperti itu, semakin banyak masyarakat yang bisa tergerak, minimal untuk bisa produktif. Lebih Amin. luas lagi mereka bisa menambah income buat keluarga. Nah, syukur-syukur apalagi dampaknya terhadap lingkungan bisa terminimalisir. Nah, untuk masyarakat luas, apalagi khususnya kaum milenial, anak muda, dan saat ini kan digitalisasi itu sangat merambah ya, sangat Ya. merambah di masa-masa sekarang. Gunakan media sosial itu untuk bisa lebih mengeksplor minat bakat teman-teman, karena hal positif banyak sekali sebenarnya di dunia digital, apalagi kita main online, digital marketing dan sebagainya itu
sangat bisa diakses oleh semua kalangan, apalagi sebagai contoh orang tua kita misalnya berdagang hanya offline, kurang memahami. Nah, dengan sentuhan kita menjual dengan digital, nah mereka akan terbantu. Artinya pembeli kita tidak hanya sekitar kita, akan tetapi bisa diakses oleh semua orang yang ada di seluruh dunia. Itu karena luasnya pengetahuan ya. Mungkin itu jadi kepedulian kita sekali lagi, kalau kita ingin ingin dikenang, maka berilah sesuatu yang bisa bermanfaat untuk masyarakat, karena rezeki itu datangnya pasti dari mana aja kalau kita berbagi sesuatu yang bermanfaat. Percaya di kita, kalau kita membagi sesuatu itu berkurang, pasti akan datangnya berkali lipat. Gitu. Ya. Masya Allah, ini mudah-mudahan kita ya generasi muda terlebih tadi ya, catatannya adalah memberikan hal-hal positif, apalagi digitalisasi ini yang mendorong kita sudah banyak resep, tutorial di mana-mana begitu ya, yang nantinya juga insya Allah mendorong juga untuk memotivasi agar bisa memasarkan, berjualan juga yang akhirnya menghasilkan nilai daya dan juga nilai guna. Dan juga tadi catatannya selain seni ya dari orang tua, ini generasi muda juga perlu belajar, perlu menjemput juga ilmunya ya Mas Arifin ya dari orang-orang tua, sesepuh-sesepuh yang memang mungkin tidak seteliti begitu ya membuatnya sih, tidak sebagus orang tua dulu. Nah, ini yang menjadi kendala ya biasanya ya, paling banyak dan harus kita jemput bagaimana cara membuat karya-karya yang terbaik dari orang-orang tua dahulu. Terima kasih Mas Arifin sudah berbagi inspirasi dan motivasi di malam hari ini di Kisah Inspirasi, menyulap limbah menjadi rupiah. Sukses terus dan juga berkarya untuk Indonesia, terlebih di Kalimantan Selatan ya, Banjarmasin, dan insya Allah nanti saya bisa main-main ke sana begitu ya. Amin. Baik, Kevin, selamat bermalam Ahad dan juga selamat berakhir pekan. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.